ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirat, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi atau siang hari ini kita bisa hadir kembali, berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Silsilatul Akhta'in Nisa yang ditulis oleh Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan afiah untuk kita di dunia dan di akhirat. Diberikan afiah kepada kita di dunia, keselamatan secara zahir, selamat dari segala perkara yang kita tidak menyukainya, termasuk wabah yang sedang melanda. Kemudian keselamatan dari sisi batin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita sampai kita wafat, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap afiah di akhirat, diselamatkan dari azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku yang ketiga dari silsilah dosa wanita, yaitu Akhtaul Muta'alliqah bil khitbati waz zawaji wa mu'asyarati zawji wa bil hubbil muharrami wa dawa'uhu, kesalahan wanita berkaitan dengan lamaran, pernikahan, hubungan pasutri dan cinta yang diharamkan berikut obatnya. InsyaAllah kita sampai pada poin ke-27. Benar ya? Terakhir berapa terakhir ibu-ibu? Ya, sekarang 27 ya. Ya, sekarang insyaallah 27 ya. Terakhir 26. Terakhir kita bahas ya, di antara kesalahan istri menyelisih suami dalam tempat tinggal dan tidak berpindah bersama suami kemana dia pergi dan inginkan, sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, dikecualikan dengan adanya syarat dari pihak istri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ke-27. Kesalahan atau dosa yang ke-27, tidak menjaga perasaan suami sama saja dia hadir atau tidak. Tidak menjaga perasaan suami sama saja dia hadir atau tidak. Apa yang dimaksud oleh mu'alif? Kita perhatikan, mu'alif berkata, wanita yang menjaga perasaan suaminya adalah wanita yang berakal utama, karena ketinggian pemahamannya terhadap tabiat laki-laki, di mana dia tidak akan mengoyak kewibawaannya atau sifat kelelakiannya. Beliau contohkan sebagaimana telah dilakukan oleh Zainab Al-Thaqafiyah, yakni istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, bolehkah dia memberikan harta zakat hartanya ya kepada suaminya, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dia berkata pada Bilal radhiyallahu anhu, janganlah engkau memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah kami. Kita perhatikan di sini ya, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakunallahu taala, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang istri, seorang wanita yang mulia.
seorang istri, dan dia adalah seorang wanita yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin, yang tidak pandai berniaga, sehingga kehidupannya kekurangan. Sementara Zainab radhiyallahu taala anha, dia itu pandai bikin prakarya, kerajinan tangan, dibuat dengan tangannya, sehingga dengan hasilnya itu dia jual, dia dapat uang. Maka istrinya ini lebih kaya daripada suaminya. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah, memberikan arahan agar kaum wanita itu berinfak, bersedekah dan membayar, ya, diantaranya membayar zakat, berinfak sedekah dengan hartanya, maka yang dia pikirkan pertama kali adalah, bolehkah saya menginfakkan harta saya ini untuk suami, untuk suaminya sendiri, untuk suamiku, boleh nggak kira-kira? Jadi yang dia pikirkan adalah suaminya sendiri dulu. Namun seperti itu, dia ingin menjaga kewibawaan suaminya, tidak ingin mencederai kelelakian suaminya, ya, ego suaminya itu, ya, dijaga perasaannya. Lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpesan kepada Bilal, jangan kasih tahu siapa aku yang datang ini. Maka Bilal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di depan ada seorang wanita ingin bertanya. Dijawab sama Nabi, siapa dia? Zainab. Sama Nabi dijawab, Zainabnya siapa? Ya sudah, nggak bisa mungkir lagi, Zainabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang menjadi pesan di sini, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, betapa Zainab ini sangat memperhatikan kewibawaan daripada suaminya. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwasanya dia mau berinfak kepada suaminya. Jangan sampai ada orang tahu bahwasanya dia berinfak kepada suaminya, dia yang belanjani suaminya, gitu. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwasanya dia itu membantu suaminya, sehingga kalau banyak orang tahu ternyata suami ini disokong oleh istrinya, lalu suaminya jadi malu di hadapan manusia. Ini sangat dijaga oleh Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini pun harus selalu juga dijaga oleh para istri di zaman kita saat sekarang ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Biar bagaimanapun, sesoleh apapun seorang laki-laki, gitu ya, dia banyak ibadah, dia banyak mengikuti pengajian, toh dia tetap laki-laki, dan toh dia tetap seorang manusia yang dia punya ego, ya, yang laki-laki ini selalu akan mengatakan, aku suami, aku selalu berada di atas seorang istri, biar bagaimanapun. Maka yang seperti ini jangan sampai untuk dicederai, ya. Itu sifat dasar yang harus selalu diperhatikan, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, ini dicontohkan oleh Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu taala anha terhadap suaminya. Jangan sampai suaminya sakit hati, ya. Apalagi kemudian sang istri berkata, untung kamu dapat istri aku, kamu ini kayak sendenan kayu jati aja. Ini wawis, ya, itu sangat menyakitkan hati seorang laki-laki. Sesoleh apapun dia misalkan, tapi kalau dapat ungkapan seperti itu, maka hatinya sakit. Ya, kalau sudah hatinya sakit, dia tidak ridho kepada istrinya, maka fannar, neraka bagi sang istri kalau seperti itu. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah kita sampaikan, ya, tatkala datang seorang wanita kepada dia, Nabi SAW bertanya, bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Maka dia menjawab, saya akan selalu berkhidmat kepadanya kecuali dalam perkara yang saya tidak mampu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perhatikan kedudukanmu di hadapan suamimu. Kenapa? Fa innahu naruk au jannatuk, karena dia adalah nerakamu atau dia adalah surgamu. Maka seorang wanita bisa mendapatkan surga dengan khidmahnya kepada suaminya, kemudian juga dia bisa mendapatkan neraka kalau kemudian dia tidak mendapatkan ridho daripada suaminya. Nah, ini penting sekali. Ini yang ingin diangkat oleh mu'alif
Seorang istri itu harus selalu menjaga perasaan suaminya, jangan sampai tidak dijaga perasaan daripada suaminya. Kemudian kata beliau, yang demikian itu adalah dalam rangka menjaga kemuliaan dan rasa malu suaminya. Maka dia ingin memberi suaminya harta tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, rata-rata lah misalkan gitu ya, para ikhwan ya, kita nggak menutupi kan ya, para ikhwan memberikan mahar kepada istrinya, rata-rata maharnya habis. Betul enggak Bu, kira-kira Bu? Ya. Rata-rata maharnya habis diapakan? Dimakan bareng kan gitu ya. Nggak dapat rezekinya kurang misalkan, lalu ada cincin, dulu dikasih cincin, dulu dikasih gelang, dulu dikasih kalung dan lain sebagainya, misalkan disele disik gitu ya. Disele disik marun balik suwe, kadang nggak balik. Dan istrinya ridha dengan yang demikian. Misal seperti itu. Nah, yang seperti itu jangan diungkap-ungkap, jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Yaitu rahasialah gitu ya, satu dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai kemudian suaminya malu gitu ya. Apalagi tatkala dia cerita dalam bentuk mengejek suaminya. Iku biyen dikai mahar sentes saiki dipangan. Ya, misal semacam itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis tersebut dengan sempurnanya kisah adalah pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sempurnanya tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Yang kemudian Nabi SAW memberikan pesan kepada Zainab, ya, boleh kamu memberikan infakmu, sedekahmu kepada suamimu, yakni Abdullah bin Mas'ud, dan bagimu 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala rahim. Ya, pahala sedekah dan pahala menyambung rahim. Dan suami adalah yang paling dekat dengan seorang istri. Jadi kalau seorang istri itu ingin berinfak gitu ya, maka orang yang paling berhak menerima infaknya suaminya, kalau suaminya berhak. Kalau suaminya itu miskin, kekurangan misalnya. Suami kekurangan, istri mungkin lebih kaya gitu ya. Orang tuanya misalkan kan gitu ya, lebih kaya. Ya, maka enggak ada masalah bagi seorang istri misalkan kemudian dia meminta bantuan orang tuanya, meminta bantuan kepada orang tuanya ya untuk membantu kehidupan rumah tangganya, tidak masalah, dan itu bukan sesuatu yang aib. Itu bukan sesuatu yang aib. Misalkan dia berumah tangga bersama dengan suaminya kok kurang, sementara orang tuanya sendiri kaya, tidak ada masalah. Itu bukan sesuatu yang aib bagi seorang istri minta bantuan kepada orang tuanya, karena orang tuanya sebagaimana Fatimah radhiyallahu taala meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani suaminya yakni Ali bin Abi Thalib sampai tangannya melepuh. Ya, lalu minta minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikasih zikir sama Nabi, tidak dikasih pembantu. Maka itu menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang istri minta bantuan kepada orang tuanya untuk kehidupan rumah tangganya, tapi dengan catatan jangan sampai itu melukai perasaan suami. Ya, jangan sampai melukai perasaan suami. Ya, kalau suaminya misalkan tidak mengizinkan, maka ada cara yang lain. Caranya ya ditelepon aja orang tuanya misal ya, lalu orang tuanya sendiri yang ngasihkan kepada suaminya ya, dengan mengatakan iki gawe sangune putuku kan gitu ya. Siapa yang bisa menghalangi dia mau ngasih cucunya ya? Tidak ada masalah. Nah, seperti itu yang dijaga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Dan juga tidak perlu misalkan seorang suami itu terlalu ego ya. Kadang-kadang ada seorang suami itu pokoknya aku mandiri, tidak mau minta bantuan kepada seorang pun gitu ya. Kepada orang tuanya sendiri nggak mau, kepada mertuanya nggak mau misalkan. Ya lara dewe. Lara dewe kalau seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah. Yang namanya keluarga besar, menggabungkan 2 keluarga, nggak ada masalah. Satu sama yang lain ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, nggak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala.
Ya, kadang misalkan ada pasangan suami istri misalkan itu terlalu terlalu egois misalkan gitu ya. Dibantu sama orang tuanya, sudah kamu jangan kontrak dulu, tinggal di sini saja dulu, uangnya ditabung, nanti kalau sudah punya tabungan bisa bangun rumah. Nah, nggak mau gitu ya. Kemudian dia kontrak, nggak punya rumah kan gitu ya. Padahal orang tuanya mau memberikan bantuan seperti itu, nggak ada masalah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, asal tidak ada permasalahan di dalamnya ya. Tapi kalau kumpul kemudian terjadi banyak masalah, ya memang lebih baik pisah. Tapi kalau nggak ada masalah ya antara orang tua ya menantu dengan mertuanya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu ya. Taib. Yang penting satu sama lain saling menjaga perasaan masing-masing. Ini perkara penting. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, maka aku pun datang pada suatu hari sementara biji-bijian berada di atas kepalaku. Ini sekarang kisahnya Asma binti Abi Bakar. Istrinya siapa ini? Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Maka aku pun datang pada suatu hari sementara biji-bijian berada di atas kepalaku. Kemudian Rasulullah SAW memanggilku, lalu beliau berkata ikh, maksudnya untuk memberhentikan onta dan menderumkannya. Beliau derumkan onta beliau untuk membawaku di belakang beliau. Ya, mau dibonceng sama Nabi SAW karena onta di belakangnya ada sekeduk. Bagian depan, bagian belakangnya ada sekeduk, ya, dibawa di belakangnya. Ya. Maka aku pun merasa malu berjalan bersama dengan kaum laki-laki, gitu ya. Kemudian aku pun mendatangi Az-Zubair, lalu kuceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Jadi dia nggak malu, ya, padahal ya bisa saja dia ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang jadi perasaan daripada Asma binti Abi Bakar ini adalah, kalau ikut dengan Nabi, maka dia wanita satu-satunya, di sekitarnya laki-laki semuanya. Dan dia tahu perasaan Zubair, dia khawatir Zubair nanti kalau tahu hal ini dia akan cemburu. Maka dijaga perasaannya. Padahal Zubair tidak ada, dijaga perasaannya jangan sampai dia cemburu. Ya. Maka dia pun berkata, demi Allah, sungguh engkau memikul biji-bijian di atas kepalamu lebih keras bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak, kan gitu ya. Zubair ternyata lebih suka kalau Asma tadi ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mikul biji-bijian yang jaraknya jauh, ya, untuk khidmah kepada Abdullah bin Zubair. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Ya, kata mu'alif, maka lihatlah rahimakillah, lihatlah sikap agung milik Asma ini. Ia menolak naik kendaraan bersama Rasulullah SAW saat dia mengingat kecemburuan Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Dia cemburu, ya, dalam masalah ini. Yang demikian itu adalah dalam rangka menjaga perasaannya radhiyallahu anhu. Padahal orang yang dia akan naik kendaraan bersamanya adalah sebaik-baik manusia, yakni sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ditemukan serendah-rendahnya keraguan pada diri beliau. Namun Asma lebih mengutamakan berjalan menempuh jarak yang jauh sambil menanggung kesulitan besar demi menjaga perasaan suaminya. Nah, orang zaman sekarang misalkan ya, ada sebagian wanita yang gampangan sekali ya nyengklak ya, yang bukan mahramnya. Apa nyengklak yang bukan mahramnya itu, ya, digonceng. Kadang-kadang meremehkan sepupu, ya, nggak ada suaminya tapi kemudian ada sepupunya, sepupu itu misan ya, misanannya dia mau digonceng sama sepupunya, ya, dia mau digonceng sama misannya, gitu ya. Suaminya nggak ada misannya, dan misanannya itu ya kadang-kadang kan di antara kita itu dengan misan itu seperti dengan saudara kan kandung, saking dekatnya karena rumahnya berjajar. Karena orang tuanya, ya orang tua kita dan dengan dia itu sekandung, lalu rumahnya berjajar, sehingga anak-anaknya kita dengan sepupu kita itu seperti saudara kandung kan gitu ya. Jadi seakan-akan saudara kandung.
begitu sudah menikah, ya, dia tidak menghargai suaminya, dia digonceng sama sepupunya misalkan, ya, ini tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di samping ya memang itu bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya. Di masyarakat kita kan hal itu disepelekan. Ya, hal itu disepelekan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Adapun Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, sangat memperhatikan, ya, sangat menjaga perasaan daripada Abdullah bin Az-Zubair. Sekalipun Abdullah bin Zubair ternyata ridha, lebih senang kalau Asma dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ontanya. Ingat, yang dimaksud dibonceng itu bukan kayak gonceng sepeda motor zaman sekarang gitu ya. Ya, metakol ngono ya. Bukan begitu, ya. Goncengnya itu ada sekedup ya di onta itu, ya. Di belakangnya itu ada kayak tenda-tenda gitu ya. Nabi di atas, di belakangnya ada semacam tenda gitu ya. Jadi kalau yang sudah pernah ke Makkah misalkan, ya, akan tahu gitu ya, kan ada penyewaan naik onta gitu ya. Ya seperti itulah gambarannya. Ya, yang menaiki, mengendalikan onta itu ada di depan, sementara yang di belakang, ya, itu naik kayak ada kursi yang lain di sana. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi tidak berjajar, ya, tapi ada jarak di belakangnya, dan itu bisa ditutup, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi intinya di sini seorang wanita harus selalu memperhatikan perasaan daripada suaminya, dia hadir ataupun tidak, ya. Jadi seorang wanita, ya, sama saja sebenarnya kalau pembahasan kita balik kepada suami, ya sama saja. Ya, seorang wanita menjaga perasaan daripada suaminya, suami juga menjaga perasaan daripada istrinya, ya sama saja sebenarnya. Namun pembahasan kita adalah kaitannya dengan dosa wanita, kita khususkan dari sisi seorang istri. Istri harus selalu menjaga perasaan daripada suaminya. Dicari tahu apa yang disukai oleh suaminya dan yang tidak disukai oleh suaminya. Ini harus diperhatikan. Apa yang disukai oleh suaminya itu yang dia lakukan. Sekalipun dia berbeda kesukaan dengan suaminya, dia harus ngalah. Ini dari satu sisi gitu ya. Dia harus satu sisi, dia lebih mengutamakan kesenangan suaminya, sekalipun kesenangan suaminya ternyata bertolak belakang dengan kesenangannya sendiri. Selera misalkan gitu ya, selera gak podo, ya sudah, berusaha madakno kan gitu ya. Berusaha menyamakan. Ya. Jadi misalkan suaminya itu alergi dengan sambal terasi. Bentino nggak sambal terasi, jenenge nggak jago perasaan. Suaminya ngempet terus, suaminya yo ngaji. Aku juga harus menjaga perasaan istri, kan gitu ya. Ya, di ono sambal terasi jane gak seneng, dia nemen gak senengnya, alergi gitu ya. Tapi ya digaekno, dia dipangan ae, digaekno ya dipangan ae. Ternyata istrinya enggak sama sekali menjaga perasaan suaminya. Ini kan salah. Ya, ini keliru. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Misalkan seorang istri sukanya sambel, ya, ditambahin pete. Sewenang wis pokoke wis ana sambel, ana petine wis bisa dikatakan rada oleh mangan rada ngragas ngono ya. Ya, misal semacam itu. Nah, suaminya wis gak seneng belas gitu ya. Ngono ya bendina masak sambel pete kan itu enggak jaga perasaan. Ya, enggak jaga perasaan daripada suaminya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, misal semacam itu, ya. Kapan boleh misalkan gitu ya, dia pakai sambal pete tatkala suaminya enggak ada suaminya, dia pakai enggak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan sampai bekasnya itu ada kan gitu ya. Ya, suaminya nggak ada pakai sambal pete, wis makan sambal pete dan seterusnya. Ternyata bekasnya ada di kamar mandi, baunya masya Allah kan itu ya. Nah ini, ya, tatkala ketemu ababe juga masya Allah ya. Nah ini, ya sama saja, sama sekali rahimani wa rahimakumullah. Nah ini perkara yang sangat penting. Apa yang disukai suami itu harus diperhatikan. Yang tidak disukai suami juga harus diperhatikan, harus dijaga ya perasaannya.
Ya. Nah, di sini ada laki-laki ini ya, ada ikhwan di sini, maka sebaliknya pun demikian. Gitu ya. Ojo sampe ngono, sing mburi rungokno iku, ngono aja ngono. Ya. Ya, sama saja ya, saling menjaga perasaan. Juga harus saling tahu kesukaan masing-masing ya. Dan memang untuk menjaga kehormatan dan saling cinta kasih di antara suami istri itu memang harus ada saling mengalah, kan gitu. Ya, namanya mengalah itu ya mementingkan kepentingan, kesukaan daripada pasangannya untuk mengalah. Suatu ketika mengalah atau mungkin banyak mengalah masing-masing ya, satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan tadi itu yang kita contohkan, suaminya nggak suka sambal pete, istrinya suka. Kata suaminya, "Gak apa-apa, Dek," gitu ya. "Gak iya, gak apa-apa." Padahal ngempet kan gitu ya. Istrinya juga jaga perasaan suaminya. Rolek bojone enggak ngerti. Enggak suka. Enggak Mas, sampean enggak seneng gitu loh. Ya. Situk ngongkon, situke gak gelem. Ya gak situ, gak dadi ngene. Ayo. Walhasil ya seperti itulah ya kehidupan di dalam berumah tangga ya, tidak saling menuntut tetapi saling mengalah dan saling menjaga perasaan dan tidak menuntut pasangannya untuk menjaga perasaan itu. Nah, menuntut untuk menjaga perasaan itu ono yang di pengajian toh. Seperti ini diarahkan agar istri menjaga perasaan suami, diarahkan agar suami menjaga perasaan istri, ya gitu ya. Tapi dalam prakteknya masing-masing tidak saling menuntut, tapi saling menjaga. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ibu-ibu? Harmonis kabeh insyaallah ya. Baik, poin yang ke-28. Tidak melayani suami atau anak-anak. Nah ini, tidak berkhidmah kepada suami ataupun anak-anak. Ya, tidak berkhidmah kepada suami ataupun anak-anak. Yang perlu kita garis bawahi sebelum kita membaca pernyataan daripada mu'alif dalam masalah ini, bahwasannya yang bertanggung jawab secara keseluruhan di rumah itu istri. Ya, api elee, bagus dan tidaknya, bersih dan tidaknya, indah dan tidaknya, itu yang bertanggung jawab siapa? Istri di rumah. Ya, dia ratunya, ya, maka dia yang bertanggung jawab. Ya, itu secara umumnya demikian. Dia yang bertanggung jawab. Adapun nanti dalam prakteknya suami juga tidak boleh tinggal diam. Ya, mentang-mentang misalkan membaca hadisnya ya, hanya satu yang dibaca, tidak dibaca hadis-hadis yang lain. Lalu dia nuntut kepada istrinya, "Dek, pokoknya omah kudu bersih. Ya apa sampean sing tanggung jawab ya, golek gak bersih tak tuntun di akhirat." Wah, lain. Ya, kamu nanti bertanggung jawab loh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kan dalilnya kan gitu ya. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dia yang mengurusi rumah suaminya dan dia bertanggung jawab nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Baik. Mari kita bahas pernyataan daripada mu'alif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wajib bagi istri untuk melayani. Maksudnya melayani di sini berkhidmah. Melayani suaminya. Oh ngono ta, rabi ku tipe dadi pelayan ngono ta. Bukan begitu ya. Ini namanya khidmah. Khidmah itu bukan, kalau memang terjemahannya itu melayani, tapi itu bukan pelayan, khidmah. Ya, khidmah itu lebih dekat kepada makna pengabdian. Bukan melayani kayak pelayan di warung gitu ya. Bukan begitu. Tetapi ini khidmahnya itu maksudnya adalah pengabdian. Namanya pengabdian itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, mengabdi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya tidak ada khidmah itu di dalamnya tidak ada kehinaan. Tidak ada kehinaan dan tidak ada penghinaan, tetapi yang adalah kemuliaan dan pemuliaan. Ya, karena bahasa Indonesia ini kurang terjemahannya kata per kata tidak bisa mewakili makna masian. Tidak mewakili makna, ya. Jadi wajib bagi istri untuk berkhidmah kepada suaminya atau melayani suaminya, namanya berkhidmah. Merawat anak-anaknya, mengurusi harta-harta rumah dan penghidupan di dalamnya, baik berupa memasak, perabotan, membuat adonan roti, pembersihan, dan segala perkara yang menuju kepada yang demikian. Ini hukum asal. Itu kewajibannya seorang istri. Ya, itu kewajiban dia seorang istri, ya. Ini yang harus kita fahami dan yang harus digarisbawahi. Itu kewajibannya. Ya, itu sudah menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengabdiannya. Ya, itu pelayanannya kepada suaminya. Dengan jalan itu dia mendapatkan surga. Dan wajib baginya untuk melayaninya dengan pelayanan yang dikenal dari yang semisal istri untuk yang semisal suami. Ya, jadi yang ma'ruf, yang ma'rufnya itu bagaimana? Ya, yang ma'rufnya itu bagaimana? Ya, ini nanti akan bisa kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat yang biasa dikenal. Seorang istri terhadap suaminya itu seperti apa di uruf, ya, kebiasaan masyarakat. Dan macam-macam pelayanan tersebut sesuai dengan bermacam-macamnya keadaan. Ya, ya tentunya misalkan istri orang awam beda dengan istri orang istri pejabat. Beda pelayanannya kan gitu ya. Beda, orang yang punya kedudukan, istrinya orang kaya, beda pelayanannya dengan istrinya orang yang tidak kaya, beda. Jadi nggak bisa dituntut semuanya. Ya, nggak bisa dituntut semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, juga nanti berlaku faktor-faktor sekufuan. Nah, itu nanti berlaku. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Ya, karena ya kadang sesuai dengan statusnya, ya kadang di rumah tangga itu ada khadim, ada pembantu, ya, yang kemudian pembantu itu yang melakukan tugas membantu, tugasnya istri di dalam rumah itu, ya masak, gitu ya, ya mencuci misalkan, yang nyapu, yang ngepel dan lain sebagainya. Dan itu nanti seorang istri bisa mengalihkan khidmahnya kepada yang lain, kepada suaminya. Walhasil intinya dia yang tanggung jawab. Pelayanan kepada orang Badui tidaklah seperti pelayanan kepada orang yang tinggal di kota. Ya. Pelayanan kepada orang kuat tidak seperti pelayanan kepada orang lemah. Inilah yang benar pada pendapatnya para ulama. Ya, tergantung. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, apa yang ma'ruf? Ya, apa yang ma'ruf. Jadi misalkan suaminya seorang petani, kan nggak sama pelayanannya dengan suaminya seorang pedagang, kan beda pelayanannya. Kalau pelayanan kepada seorang suami yang suami ini petani, ya berarti dia kirim apa? Ramsuman gitu ya, jam 8 berangkat nang sawah, bawa apa? Ya panganan, makan gitu ya, bawa minum kan gitu ya. Bawa kopi, macam-macam kan gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti mungkin suaminya sing rada romantis deh, engko lek wis sore aku susulen nang sawah ya. Nah, disusul berarti gitu ya. Ya gitu. Suaminya nyangkul pacul nyengklat pacul, istrinya bawa ebor misalkan gitu ya. Ya. Suasana pedesaan kan seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu, nah beda pelayanannya. Sesuai apa yang disenangi dan disukai oleh suaminya. Imam Ahmad mengeluarkan hadis di dalam musnadnya dari Al-Husain bin Mihsan
bahwa bibinya, yakni khalahnya, ammahnya dari pihak ayahnya, berkata, aku mendatangi Nabi SAW pada sebagian keperluan. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, adzatu zaujin anti. Ini tadi saya sampaikan. Apa kamu adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am. Dia menjawab iya. Qala kaifa antilah? Bagaimana kedudukan kamu untuk dia, suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Ya, aku tidak akan pernah teledor dalam melayaninya kecuali dalam perkara yang tidak mampu. Maka Nabi bersabda, fa'unduri aina anti min. Maka perhatikan di mana kedudukanmu terhadap dia. Fa innama huwa jannatuki wa naruk, karena dia adalah nerakamu, surgamu dan nerakamu. Ya. Jadi harus memperhatikan hal ini. Jadi kalau misalkan seorang suami pulang dari pekerjaannya, ya dari kantor atau dari mana tempat dia bekerja, lalu melihat rumahnya kotor semuanya, lalu dia kok mbureng, besengut, atau kemudian dia nyapu sambil napa? Ya nyapu ya, dia mau nyapu gitu ya, tapi sambil napa? Sambil ngami gitu ya. Ngami ya, sambil ngomong gerundel gitu ya. Berarti ini suaminya nggak suka. Maka seorang istri harus memperhatikan, berarti rumah ini harus bersih ya tatkala suami itu datang. Gimana caranya? Pokoknya dia harus bersih tatkala suami itu datang. Dan ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Hal itu yang nanti akan membuat melanggengkan perasaan sayang, cinta ya dari seorang suami kepada istrinya. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, hadis tersebut adalah dalil yang jelas menunjukkan wajibnya ketaatan istri untuk suaminya dan wajibnya pelayanan baginya dalam batasan-batasan kemampuannya. Jadi wajib berkhidmah sesuai dengan batasan kemampuan. Jadi khidmahnya itu sesuai dengan kemampuan seorang wanita. Tidak boleh seorang suami menuntut dari istrinya apa yang tidak mampu dilakukan, diatasi oleh seorang istri. Berarti pekerjaannya memang pekerjaan wanita, bukan pekerjaan laki-laki. Gitu ya. Dek iki omahe cete wis rada buruk. Ceten Dek ngene. Ini. Itu bukan pekerjaan perempuan, itu pekerjaan laki-laki. Lek kadek ngecat barang ngene gitu ya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Itu pekerjaan laki-laki. Ya. Misalkan melihat rumput depan rumah wis dhuwur-dhuwur. Dek iku rumpute gitu ya. Wis dhuwur babatono. Nah, ini gak bener kalau seperti itu. Ya, itu tugasnya siapa? Laki-laki. Ya, pekerjaan itu secara uruf, ya, ya kebiasaan kita harus diperhatikan. Mana yang itu tugasnya laki-laki, mana itu tugasnya perempuan. Ya, kalau itu adalah biasanya dilakukan oleh laki-laki, maka dia tidak boleh nyuruh istrinya untuk melakukan perbuatan pekerjaan tersebut. Momennya sampai menek talang barang ngono ya. Ya Allah ya. Dek bocor dek peneken dek. Ini kan gak kena wong lanang ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan termasuk di antara perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah bahwa di antara perkara pertama yang masuk dalam yang demikian adalah pelayanan di dalam rumah suami dan segala perkara yang berkaitan dengan suami, termasuk pendidikan anak-anaknya. Ini juga yang paling penting di sini. Ya, jadi termasuk dalamnya adalah pendidikan daripada anak-anaknya dan yang semacamnya. Ini penting sekali. Ya, jadi bebannya, tanggung jawabnya, ya, ini besar bagi seorang wanita, terutama terhadap tarbiyah, ya, terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena ya anak ini yang lebih sering bersama dengan ibunya. Ya, sementara bapaknya mungkin ya kita bicara secara secara umum gitu ya. Bapaknya lebih banyak di luar rumah, kaitannya dengan ma'isyah. Maka yang di rumah ditinggal anaknya bersama dengan ibunya. Maka tarbiyahnya ada di sana.
Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha, wanita itu pemimpin, pengasuh, ya perawat, ya di rumah tangga suaminya, wa waladi dan anaknya, wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia wanita akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Ini tanggung jawab nanti. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hal berkaitan dengan kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangganya, keadaan rumahnya, keadaan anak-anaknya, harta suaminya, maka akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditanya, sebagaimana suaminya ditanya tentang apa yang dia lakukan terhadap istrinya, si istri pun demikian akan ditanya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kemudian seorang suami juga ojo nakalan. Nakalan ya apa namanya, biasanya yang paling ngakak itu kan anak ibu nih, itu anak bapak nih toh gitu. Ngono pertemuan opo ibu nih, bapak nih nanti gitu ya. Selalu tidak apa namanya, selalu carry gitu ya. Jadi pertemuan dengan apa, kita memiliki lembaga pendidikan misalkan gitu ya, pertemuan wali santri yang paling teko akeh ibunya bapak nih. Ibu nih, bapak nih nanti gitu ya. Padahal sudah kita pasang di hari Ahad. Pertemuan di hari Ahad, diharapkan sudah libur gitu ya. Sing ngene iki ya, sing teko sing mlebu bapak nih. Ibu nih, bapak nih nanti kadang istirahat ya, kadang apa ya datang nganter tok gitu ya, kemudian pergi, nggak tahu sibuk apa kan itu ya, atau nganter tok kemudian dia ngobrol sesama bapak ya di parkiran ya, nggak mau masuk ya. Kita adakan parenting gitu ya, sing melok ibu nih tok, bapaknya nggak melok parenting, ya nakalan gitu ya. Anak ibu nih itu anak bapak nih. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadis dari Anas radhiyallahu taala, dia berkata, "Kan ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zaffau imra'atan ila zaujiha, ya, ya'murunaha bi khidmati zauji wa ri'ayati haqqihi." Adalah para sahabat Rasulullah SAW jika mereka boyong pengantin perempuan kepada suaminya, dibawa, maka mereka merintah wanita tersebut untuk berkhidmah. Terjemahan Indonesia kurang pas ya kalau disebut melayani. Berkhidmah kepada suaminya dan memperhatikan haknya, hak daripada suaminya. Ya, kalau melayani kan bahasanya rodok gak enak kan itu ya. Jadi pelayan gitu ya, bukan begitu. Ya, oh memang nikah jadi babu kan gitu kan gak enak toh. Ya, tapi khidmah, berkhidmah ya. Jadi mengabdi, ya, mengabdi. Dan memang bahasa yang pas memang khidmah ya, dan ubudiyah kan gitu ya. Penghambaan, pengabdian. Ya, karena seperti dulu kita sampaikan, pernikahan itu adalah apa, riqah, seperti perbudakan kan gitu ya, tapi tidak bermakna perbudakan. Ini pengabdian, khidmah ya, berkhidmah kepada suaminya. Ini perkara yang sudah ma'ruf ya dari dulu ya sampai hari ini ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi enggak benar ada sebagian di masyarakat kita itu ya, bahkan ada sebagian pondok pesantren yang tradisional gitu ya. Ya termasuk apa namanya, salah seorang atau istri saya dulu pernah mondok di salah satu pondok pesantren, diajari wedok itu gak punya kewajiban masak. Ono kewajiban masak ya, ndak ono kewajiban apa namanya, pelayanan yang lainnya itu nggak ono. Wajib apa namanya, haknya atau kewajiban seorang istri itu cuma mana ya, mana maca mana mangan yes ya. Jadi nggak ada yang lainnya gitu ya. Ini kan nggak benar juga gitu ya. Itu tidak benar ya, tidak sesuai dengan
apa yang dilakukan dan dikenal ya di zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ini wanitanya penghuni surga Fatimah radhiyallahu taala anha berkhidmah kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu sudah sebaik-baiknya dalil gitu ya, bahwasanya wanita istri itu berkhidmah kepada suaminya. Lawang ini wanita penghuni surga, nisa'u ahlil jannah, melayani suami. Ya. Kemudian datang orang belakangan kok mengatakan seorang istri tidak tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita mulia di zamannya. Nah ini di bawahnya ini kita perhatikan. Lihatlah penghulu wanita penghuni surga Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia biasa melayani suaminya Ali radhiyallahu anhu, hingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, fajarat birraha hatta athara raha biyadiha. Ia menumbuk dengan penggilingan hingga penggilingan tersebut berbekas pada tangannya. Wa asqat bil qirba hatta atharat al qirbatu binahriha. Dia nyiram dengan qirbah, kantong air dari kulit, itu dikalungkan di leher. Berat dikalungkan di leher kemudian disiramkan hingga qirbah itu berbekas di lehernya. Ya, wa auqadat tahtal qidri. Mana tadi? Wa qammat albaita hatta barrat thiyabuha. Dia pun membenahi rumah, menyapu rumah hingga berdebu bajunya. Wa auqadat tahtal qidri hatta danisat thiyabuha. Ia pun menyalakan api di bawah periuk hingga bajunya kotor. Nah, seperti itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, tutuk macak manak tok ngene iku. Ya. Yang lainnya juga gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ya. Baik. Yang masalah kan yang seperti itu diajarkannya jadi masalah gitu ya. Jadi begitu dia jadi istri pemalas gitu. Mungkin aku biyen diajari ngene kok ndek pondok, ora kan jadi salah malian. Salah gelem rabi aku maling ngono. Lihatlah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata sebagaimana pada riwayat Al-Bukhari, Az-Zubair menikahiku, dia tidak memiliki apapun di bumi, baik berupa harta, budak, tidak juga sesuatu pun selain daripada kudanya dan onta pengairannya. Dulu aku yang memberi makan kudanya, lu ngasih makan kuda, mencukupi keperluannya dan memeliharanya ya. Jadi ini uruf gitu ya, itu uruf di zaman itu ya wanita itu yang ngurusi jaran barang gitu, ngurusi onta juga begitu, itu urufnya gitu ya. Kalau sekarang ya kok aneh gak pantas gitu ya, misalnya punya mobil istrinya yang suruh nyuci mobil kan ya, gak pantas. Lalu dalil suaminya iku biyen Asma ngurusi unta itu zaman dulu, sekarang mobil lagi umbahan mobilnya kan nggak pantas kan gitu ya. Urufnya beda gitu. Urufnya beda. Urufnya di zaman itu perkara yang biasa. Wanita mengurusi onta biasa. Gitu ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan sebaik-baik wanita penunggang onta. Kan gitu ya, sebaik-baik wanita penunggang onta, wanita Quraisy misalkan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu kebiasaan mereka. Enggak ada masalah karena urufnya seperti itu. Tapi kalau urufnya enggak seperti itu ya enggak boleh. Apalagi di sini enggak ada onta, enggak ada kuda kan gitu ya. Aku pun menumbuk biji-bijian untuk onta pengairannya. Aku beri makan dan aku pun mengambil air, menjahit kantong besar air dan membuat adonan roti. Dulu aku biasa memindah biji-bijian di atas kepalaku dari jalan ya sepertiga farsakh hingga Abu Bakar mengirimkan seorang budak perempuan kepadaku hingga ia mencukupi dari merawat kuda yang seakan-akan Abu Bakar telah memerdekakanku. Ini dalil bahwasannya boleh mertua ikut campur gitu ya, untuk meringankan putrinya boleh, nggak ada masalah.
Dia misalkan seorang mertua datang ke rumahnya anaknya, ke rumah putrinya bersama dengan suaminya. Dilihat suami istrinya ini rekoso nyuci dengan tangan. Lalu dia, ayo melak aku nanti nang pasar. Boleh nggawa mesin cuci? Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya, boleh. Ya, nggak ada masalah. Tuh kok mesin cuci sing cowang gitu ya. Sing cowang ya dilebokno metu garing wangi. Langsung setrika lek ono gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Gitu ya. Apa namanya, mertua ikut campur enggak apa-apa, wong itu anaknya kok. Dan suami seperti itu ya harus paham, jangan egois. Ya, wong itu anaknya. Ya, istrinya itu adalah anaknya mertuanya. Gitu ya. Jangan dihalangi mertuanya itu untuk meringankan beban daripada putrinya. Jangan dihalangi, itu haknya. Ya, itu adalah haknya. Ya, dia melihat anaknya susah kok. Ya, lalu dibiarkan saja. Ya enggak. Ya, dibantu. Ya, dibelikan ini untuk melayani suamimu. Karena itu kan tujuannya untuk melayani suaminya, meringankan pekerjaan dan sebagainya. Ini diperbuat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, melihat putrinya ini kok kesusahan, kirimkan budak. Ya, agar ringan beban pekerjaannya. Sampai dia berkomentar seakan-akan Abu Bakar telah memerdekakanku. Merdeka sudah. Ya, yang tadi dia lakukan akhirnya dilakukan oleh budaknya. Ya, jadi sepertiga farsah, setengah kilometer. Wato mekul biji-bijian yang dukur ebor di atas kepalanya gitu ya. Berjalan 3,5 kilometer. Ya, lumayan ya. Ya, sementara dalam riwayat Imam Ahmad, dulu aku melayani Az-Zubair, pelayanan seluruh rumah semuanya, ya, tanpa ada keluhan. Pokoknya urusan rumah seorang wanita, seorang istri yang mengurus dan dia bertanggung jawab. Dan tidak ada masalah dia minta bantuan kepada orang tuanya, tidak ada masalah ya. Dan orang tuanya tidak terlarang dan tidak ada masalah bagi dia untuk membantu putrinya. Ya, seperti itu. Seperti permintaan Fatimah kepada Rasulullah SAW, seperti bantuan Abu Bakar kepada putrinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah orang-orang terbaik ya, sampai hari kiamat. Demikian. Bisa dipahami? Ya, terutama misalkan ya kita di antara kita ya mungkin ya ibu-ibu ada yang yang sudah memiliki putri, mantu dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini juga ya, nggak ada masalah untuk diperhatikan dan dipraktekkan, diamalkan. Ya, dilihat putrinya, dilihat anaknya, dilihat mantunya dan seterusnya, diberikan bantuan kepada mereka. Nggak ada masalah ya. Ya, karena seperti itulah memang kehidupan berkeluarga. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, jangan sampai punya anggapan ya wis rumah tangga dewe-dewe ya wis ya dewe. Ini kan enggak bener ya, dewe-dewe atau ya. Sementara dalam Al-Quran disebutkan tidak terpisah keluarga, bapak dengan anak itu dunia sampai akhirat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang tua yang mereka beriman, lalu anak keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan, dipertemukan di akhirat, dikumpulkan jadi satu. Ya, dikumpulkan jadi satu. Ya, dikumpulkan jadi satu di akhirat itu tentunya kalau mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Ya, dan saling tolong menolong itu akan menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Nah. Baik. Ada pertanyaan kira-kira? Oh ya. Jadi suami istri yang berjauhan ya karena faktor pekerjaan suami. Mungkin pulang sepekan sekali gitu ya, ada yang pulang sebulan sekali gitu ya. Bahkan mungkin ada yang pulang 6 bulan sekali. Hah? Ya.
Yang semacam itu gini ya. Gimana? Apakah dapat pahala seperti istri-istri yang lain yang pulangnya tiap hari sehingga pelayanan bisa tiap hari? Apa bisa? Ya bisa saja. Dengan apa? Dengan niat. Untung ya ngomong aja ya, sampean Mas mulai ini seminggu sekali kok bendino aku yo ngelayani sampean kaya apa teman kita yang lain yang dia pulang tiap hari. Innamal amal bin niat. Amal tergantung dengan niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan niatnya orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya li arba'ina far. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 golongan orang. Yang pertama, orang yang diberi harta, dia dikasih ilmu, hartanya dihabiskan di jalan Allah. Orang yang kedua, orang yang diberi harta, yang dia diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dia niatnya, kalau aku diberi harta, aku akan beramal seperti golongan yang pertama, hartaku tak habiskan di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Huma sawa, dua-duanya sama. Yang satu modal modal ilmu dan hartanya dapat pahala banyak. Yang kedua modal ilmu dan niatnya, pahalanya sama. Maka istri pun demikian, kita kiaskan ya dengan pertanyaan tadi itu. Yang satu istrinya ya suaminya itu tiap hari pulang sehingga dia tiap hari bisa berkhidmah kepada suaminya. Yang satunya mungkin kadang-kadang pulang ya sepekan sekali, seminggu sekali, bahkan mungkin 6 bulan sekali gitu ya, baru bisa berkhidmah ya sempurna. Maka pasang aja niat di dalam hatinya, seandainya pulang tiap hari, bisa bertemu tiap hari, aku akan berkhidmah sebagaimana saudari-saudariku yang suami mereka pulang tiap hari. Aku akan berkhidmah dengannya sebaik-baiknya. Maka fa insyaallah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ad-dunya li arba'in nafar, ya, maka kedua-duanya dapat pahala yang sama dengan niat. Dengan niat. Nah, yang lain? Kok menenggak pengen ngelamun bojone dhewe-dhewe nih, Bang. Dengan adanya pembantu, ya tetap tidak ada masalah. Sekalipun dengan adanya pembantu, wong sing bayar pembantu siapa? Dipek bojone lah gitu ya. Taib, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Boleh enggak misalkan orang tua membayari pembantu untuk putrinya di rumah suaminya? Boleh? Boleh. Gitu ya. Suaminya enggak mau. Misalkan istrinya minta, "Mas, aku golekno pembantu po," misalkan gitu ya. Suaminya enggak mau karena merasa kurang. Misalkan gitu ya. Lalu istrinya minta kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya, "Ya wis aku sing membayari pembantu." Maka secara hukum syar'i boleh. Enggak ada masalah. Ya. Jadi orang tuanya yang bayari pembantu, yang pembantu itu adalah untuk melayani siapa? Untuk meringankan beban daripada istrinya, maka boleh, nggak ada masalah seperti itu, gitu ya. Kira-kira suami mengizinkan atau nggak kira-kira? Kalau ada seperti itu, ya, kira-kira gimana enaknya suami, gitu ya, yang laki-laki, biar jawab yang laki-laki. Kira-kira sampean izinkan nggak kira-kira? Mertua sampean ngirim pembantu, aku sing bayari nak. Diizinkan atau enggak? Atau pasang ego? Lah apa pasang ego, izinkan aja. Matur nuwun Pak, ngono ae. Repot. Ya, matur nuwun sangat, ya, enggak ada masalah. Dan jangan menganggap itu ikut campur mertua terhadap keluarga, jangan. Itu ta'awun. Saling tolong menolong, enggak ada masalah. Gitu ya, tidak ada masalah, gitu ya. Dan jangan dipermasalahkan. Ya, kalau dipermasalahkan maka akan timbul masalah berikutnya, mesti. Tapi kalau kita mengalah, misalkan ego diturunkan, gitu ya, maka nggak ada masalah setelah itu. Hubungan tetap menjadi baik antara kita dengan mertua dan seterusnya. Ya, kemudian juga istri, ya di rumah, istri kita juga ringan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya ringan kan khidmah yang lainnya jadi lebih bagus kan, seperti itu. Nah,
Ya, jadi semuanya adalah kebaikan. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Nah. Nggih. Bagaimana tanggung jawab suami memberikan nafkah, kehidupan yang layak, tempat tinggal yang layak kepada istri, kaitannya dengan tadi kewajiban istrinya ikut menyediakan, menyiapkan, termasuk menyiapkan makan dan sebagainya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, penghidupan yang layak. Maka layaknya itu yang bagaimana? Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau kaitannya dengan suami istri. Dalam surah At-Tahrim ya, dalam surah At-Talaq. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia bisa mendatangkannya. Ya. Jadi apa yang bisa dia mendatangkannya, illa ma ataha. Ya. Jadi kehidupan yang layak yang bagaimana? Yang mampu diberikan oleh suami. Ya, dalam pembahasan yang sebelumnya ada pembahasan tidak boleh membebankan kepada suami apa yang tidak mampu untuk dia dia berikan. Gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan daripada suami, semampunya. Ya, semampu suami. Namanya semampunya itu ya maksimal yang bisa dia berikan kepada istrinya. Sudah mentok maksimal ternyata maka kewajiban kedua belah pihak bersabar, qanaah dengan apa yang sedikit, maka akan diberikan barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ngongso-ngongso. Ya. Jadi memberikan pelayanan khidmah kepada suaminya ya sesuai dengan kemampuan dia dan apa yang bisa diberikan oleh suami, gitu ya, oleh suaminya. Ya. Jadi misalkan nyuci kok gak bersih. Lah jenis sampean gak iso tuku sabun gitu ya. Ya banyu tok gitu ya. Ya kan gitu. Itu namanya kemampuan gitu ya. Gitu ya. Kok gak licin, gak kuat bayar listrik ya apa maneh kan gitu ya. Ya mau beli setrika listrik nyeklek ae gitu ya. Gak iso tambah daya misalkan gitu ya. Ini la yukallifu nafsan illa ma apa yang bisa mampu. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh yang mampu diberikan oleh suami. Ya, tidak di atas itu. Begitu. Dan tadi itu sudah kita sampaikan ya. Jadi tatkala suami tidak mampu, maka istri boleh membantunya ya, dan itu adalah sebaik-baik istri dia membantu suaminya, padahal itu bukan satu yang wajib. Gitu ya, membantu masalah ma'isyah bagi suami, untuk rumah tangga itu istri tidak punya kewajiban sama sekali. Ya, ikut cari uang misalkan gitu ya, untuk ma'isyah itu bukan kewajiban istri. Istri tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi orang lain. Ya, tidak punya kewajiban. Tapi tatkala dia membantunya, maka dia adalah sebaik-baik istri, membantu suaminya. Ya, bisa membantu dengan dirinya atau bisa membantunya dengan melalui perantaraan orang tuanya, nggak ada masalah. Ya, nah. Ada lagi? Kita lanjut. Poin yang ke-29. Tidak perhatian dengan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islami yang sahih. Nah, ini makanya pentingnya ilmu. Ya, seorang istri atau calon istri harus berilmu sebelum dia menjadi seorang ibu. Atau tatkala dia sudah jadi seorang ibu, maka dia harus berilmu, mempraktekannya dalam kehidupan dia, dalam mendidik anak-anaknya. Kata mu'alif, perhatikan, seorang ibu tidak berupaya menumbuhkan anak-anak dengan pertumbuhan Islamiyah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dia tidak mengenalkan kepada anak-anaknya ini halal, ini haram. Ya, dia tidak mengenalkan itu. Maka ini membuat Allah murka dan ini membuat Allah
tidak ridho. Ya. Ini harusnya ada tidaknya itu ya, mohon ditambahi ya. Bahkan kadang dia lancang berani melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian dan menyaksikan tontonan yang buruk, bejat di televisi dan video. Membiasakannya di atas sikap genit dan tidak tahu malu, cabul. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang-orang tua itu yang seneng anaknya itu dipakai pakaian apa seksi gitu ya. Sejak kecil dikasih pakaian seksi. Lah pokok ngene pakaiane lucu. Dengan alasan apa? Lucu. Ya. Ini enggak benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, anaknya mungkin dia berperilaku yang enggak pantas gitu ya, dibiarkan saja dengan alasan lucu misalkan. Ini kan enggak benar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bermudah-mudahan bersamanya adalah membeli pakaian yang bergambar makhluk bernyawa atau berisikan kata-kata kotor dan keras ya atau kasar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini sering kita saksikan seperti ini, orang-orang tua yang sangat tidak peduli dengan masalah ini, hanya memperhatikan apa sisi itu saja, anaknya lucu gitu aja. Dia punya anak laki-laki dikasih jilbab. Wah anakku lek nggae jilbab iku wayu pada lanang lho yo, gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Jangan dianggap itu lucu-lucuan itu. Itu nanti kalau melekat dalam dirinya bagaimana? Sifat itu nanti. Ya enggak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi sudah biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Jadi misalkan kita punya anak, perempuan gitu ya, masih kecil, belum balik bahkan masih kecil. Setiap kali dia mau keluar rumah langsung dia tanya kepada uminya, "Mi jilbab, mana jilbabnya?" Itu kan senang. Ya sejak kecil sudah cari jilbab. Ya sementara anak orang lain wis gerang lho, wis SMA gitu ya. Ya. Metu iku sik leren apa? Tukaran ambek mae. Gitu. Jilbab ono nak wis ongkep gitu ya. Dan seperti itu banyak yang demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Wis kasep, napa? Wis kasep, wis telat. Ya, tidak diajarkan sejak dini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Mengadakan untuknya atau membiasakannya merayakan perayaan bid'ah seperti ulang tahun, diulang tahuni. Ada kakek gaya toh. Ya. Kakek gaya diulang tahuni barang. Mencukur rambutnya dan model khaza yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang punya anak laki-laki dicukur ya, lucu gitu ya, dijambul ngarep, jambul memburi dikarekno tuwa ngene iki lanang. Apa kok ngene modele lucu gitu ya. Ini gak lucu. Apane yang lucu gitu ya. Sama sekali enggak lucu ya. Itu menanamkan kepada dirinya sifat preman malah nanti. Ya. Nanti dia lihat potongan dirinya seperti itu lalu melihat anak jalan kok padha ambek aku ya ngene. Oh aku jange koyo ngono ta. Ngono gimana kalau seperti itu? Ya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang di dalamnya Yang di dalamnya terdapat penyerupaan dengan selain kaum muslimin. Sementara siapa yang menyerupai satu kaum maka ia adalah termasuk golongan mereka. Ya. Abu Daud telah mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW melihat seorang anak telah dicukur rambutnya dan sebagiannya dibiarkan tidak dicukur. Maka beliau SAW melarang mereka dari yang demikian seraya bersabda, ihliqu kullahu awitrukuhu kullahu. Cukur semuanya atau tinggalkan ia semuanya. Gitu ya. Dicukur sebelah kanan tok atau sebelah kiri tok atau kedua-duanya. Sementara yang atas tetap panjang. Ini tidak diperbolehkan, namanya khaza, gitu ya. Kadang-kadang orang tua membiarkan anaknya dipotong seperti itu, ya, dengan alasan tadi itu lucu-lucuan saja, tidak boleh. Demikian juga dia gantungkan di lehernya rantai kalung, ya, dipakaikan kalung. Laki-laki dipakai kalung. Sementara gelang-gelang dipakaikan di pergelangan tangan mereka. Laki-laki pasti kasihkan gelang. Kadang-kadang ya bayi atau anak-anak kecil kasih kalung emas, kasih gelang dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh. Dan kadang terbuat dari emas yang diharamkan bagi kaum laki-laki.
membiasakannya berperilaku cabul dan amoral. Dia keluarkan biaya untuk anaknya demi memenuhi sarana kenyamanan baginya, serta membiasakannya di atas kesenangan dan kemewahan. Selalu dituruti anaknya itu. Kadang-kadang anak menggunakan kebiasaan buruknya. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, mungkin dia akan nangis, gulung-gulung dan seterusnya, gitu ya. Biar keinginannya dipenuhi. Dan orang tua biasanya memenuhinya. Maka itu kebiasaan yang buruk. Ya, tidak setiap keinginan anak harus kita penuhi, ya. Tidak harus. Itu juga dalam rangka tarbiyah, pendidikan kepada dia agar dia tidak selalu dalam keadaan senang dan mewah, selalu kebutuhannya akan dipenuhi oleh orang tuanya. Maka itu nanti akan menghilangkan sikap kemandirian dalam dirinya. Telah datang dalam kitab Minhajus Sunnah Nabiyyah fi Tarbiyatil Insan, maka Islam mengharuskan para pemuda untuk terbiasa di atas kesederhanaan. Dikarenakan orang yang sudah terbiasa bergelimang kemewahan dan kenikmatan, saat dia besar dia terus di dalam kemewahan dan kelezatan. Lantas dia akan selalu memilih jalan yang mudah dan tidak memungkinkan baginya untuk menaiki yang sulit, gitu ya. Dibiasakan lewis nangis gulung-gulung mesti dikei, karena gampang paling kan. Pokoknya nangis gulung-gulung oleh wis kan itu ya, kan gampang. Itu uripku kayak cilik gampang kok, pokok nangis gulung-gulung soalnya wis gitu. Nah itu nanti ke bawah sampai kehidupan dia. Dia tidak akan menjadi tipe pemuda yang fighter gitu ya. Apa fighter itu? Petarung ya. Enggak ya. Tapi pemuda yang cengeng. Bahasa ini cengeng itu. Ya segitulah. Dan kadang dia akan melarikan diri dari tanggung jawab. Bersikap pengecut saat bertemu musuh, bahkan kadang dia akan melarikan diri dari medan perang. Yang demikian itu dikarenakan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang lunak, tidak ada kejantanan di dalamnya, tidak ada ketegasan, kesabaran dan usaha bersabar. Yang seperti ini kita ingat dengan salah seorang sahabiah ya. Salah seorang sahabiah yang dia itu mendidik anaknya dengan didikan yang keras. Seorang wanita, tapi dia mendidik anaknya dengan didikan yang keras agar dia nanti menjadi pejuang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan cita-citanya agar anak-anaknya syahid semuanya, gitu cita-citanya. Ya, dididik dengan didikan yang keras di masa kecilnya, ya, diajak dilatih main pedang, dilatih main berpanah gitu ya, berkuda. Ibunya yang melatih luar biasa. Ini pendekar perempuan ya. Nah, dan dia mampu ya memenggal kepalanya seorang laki-laki, mampu dia, dan dia bisa dan pernah dia lakukan ya untuk melindungi kaum perempuan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kadang dia selalu merasa lemah saat melaksanakan tujuan-tujuan besar dan perkara-perkara yang mulia. Dikarenakan yang demikian membutuhkan pencurahan tenaga, usaha dan pengorbanan. Sementara dia tidak memiliki kemampuan dengan yang demikian, karena sudah terbiasa dimanja di masa kecilnya. Karena ya, kalau kita memiliki anak-anak didik ya, kita ada kelompok belajar rumah Quran, kita ada TPQ dan seterusnya. Maka di sini kita bisa melihat ya, orang-orang tua yang memanjakan anaknya itu rata-rata anaknya itu luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa tua beleki, waduh gitu ya, luar biasa. Ya, aturan itu wangel ya, karena terlalu manja kepada orang tuanya. Orang tuanya itu nyocot tok gitu ya, tapi nggak pernah dia menurunkan tangan, nggak pernah. Anak itu nggak pernah kena hukum daripada orang tuanya, itu nggak pernah. Ya akibatnya seperti itu, pengalnya luar biasa. Ya, pengalnya luar biasa. Ya sudah, salah dari awal, salah metode pendidikan, salah lingkungan di rumah tangganya, anaknya semuanya kayak gitu kan luar biasa toh. Gak lanang gak wedok, waduh ya. Guru ini sampai kodek-kodek ya, mengendalikan anak yang seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Dia telah terbiasa mengambil saja dan tidak terbiasa untuk memberi.
Ini juga penting, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kadang-kadang misalkan kita bawa anak dalam majelis ilmu. Bawa anak dalam majelis ilmu gitu ya. Lalu biasanya ono omblong liwat gitu ya. Maka biasakan anak kita kasih uang, suruh masukkan. Itu juga tarbiyah pendidikan agar mereka senang untuk berinfak. Ada omblong liwat, kasih uang, masukkan. Gitu ya, ada lewat kasihkan, masukkan. Suatu ketika ini kita praktekkan di putri kita, di anak kita gitu ya. Lalu kita suatu ketika safar ke masjid. Di masjid itu ada kotak infak banyak. Gitu ya. Masjid itu banyak. Maka dia datangi satu persatu minta uang lagi, uang. Buat apa nak? Kotak infak kan. Minta lagi ya, buat yang sana belum, semuanya dikasih. Ya sudah, ikuti saja seperti itu. Toh itu kan kebaikan, gitu ya. Untuk menanamkan sifat empati di dalam dirinya. Tidak ada masalah. Memang butuh butuh pengorbanan dari orang tuanya. Semisal itu dalam rangka pendidikan, agar dia suka memberi. Bukan hanya suka meminta saja, suka memberi. Sekalipun memberinya juga minta dari kita, kan ada masalah ya. Kadang dia diharapkan kepada kegagalan yang menyusul yang lain karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja tekun dan serius. Ya pun demikian, ya kadang-kadang ada anak itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala selalu diajari oleh orang tuanya. Semuanya diajari, tidak diajari mandiri, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Soal misalkan, apalagi sekarang waduh, ya jenenge sing repot saat daring niku ibunya atau bapaknya? Ya, ibunya atau bapak nih? Ibu sing repot sekolah mana pokoke ibu niku ya. Daring ngeten niki. Jadi bapak ini juga ngereken belas nih, termasuk kula juga ngereken anak belas nih. Ya, sibuk dengan kesibukan kita ya umi yang repot ya. Yang seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang anak ada soal gitu dijawab no, ini pokoknya semari gitu ya. Jadi yang nggak bisa mi, uminya yang ngerjakan gitu ya. Tapi uminya tidak memberikan kepada dia solusi bagaimana kalau ketemu dengan soal-soal yang seperti itu, gimana solusinya, gimana caranya, diajarkan caranya menyelesaikan permasalahan. Tapi ada sebagian wanita, sebagian ibu, istri misalkan gitu ya, yang hanya ngajari instan jawabannya saja, yang nggak apa-apa anaknya, nggak punya kemampuan apa-apa anaknya kalau seperti itu. Ya, ada yang model seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Ya. Ini juga kita hadapi kalau kita mengajar misalkan ya, mengajar anak TPQ baca Quran gitu ya. Ada tipe orang tua itu yang selalu kalau anaknya salah diajari. Anaknya salah itu diajari. Anaknya salah diajari. Anaknya enggak pikir salahku opo, tapi ada yang dipikir gak apa-apa salahku lah umi ngomong. Akhirnya apa? Yang lain sudah lulus, dia nggak lulus. Wangel soalnya jaga sapa? Makni itu. Wangel sekali, susah sekali. Ya dulu gitu ya. Tapi sekarang dia sudah besar ya, sudah pintar sekarang. Dengan berbagai macam kesabaran yang kita berikan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jika dia menikah, maka pasangannya akan tertimpa kekecewaan, ya frustasi di mana tidak mungkin bertumbuh padanya. Kalau sudah menikah, ya laki-laki ini tidak bisa memberikan solusi, gitu ya. Jadi kalau ada masalah mak, gitu kan, gak bagus ya. Ada masalah mak, ada masalah mi, ada masalah bi, gitu ya. Kepada orang tuanya selalu seperti itu, ya. Yang ini kan bojone ngenes malian ini. Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW saat beliau mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, iyyaka wat-tana'uma. Hati-hati kamu dari kesenangan hidup. Fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Karena hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang suka bersenang-senang dalam kehidupan. Jadi kita bersenang-senang boleh itu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam kesenangan. Nanti kita lupa. Ya, karena kesenangan itu sifatnya melupakan, sebagaimana dunia ini sifatnya adalah melupakan. Gitu ya. Orang bersenang-senang, bertamasya itu boleh-boleh saja kadang-kadang, tapi ojo bendino tamasya.
Ya, tamasya itu kadang-kadang saja ya. Ya, untuk menghibur diri, ya, menghilangkan kepenatan, tapi nggak boleh terus menerus, ya, nggak boleh terus menerus, ya, tiap hari, apapun demikian nggak boleh bersenang-senang terus, ya, tiap hari tidak boleh makan yang enak-enak terus, ya, kadang-kadang yang nggak enak lah dimakan gitu ya, ya, biar dia merasakan apa? Ketidaksenangan orang-orang yang di bawahnya. Makanya kita diperintahkan, diajarkan, disunahkan untuk berpuasa. Ya, Nabi SAW berpuasa Senin, Kamis misalkan. Itu ya, dalam rangka apa itu ya? Dalam rangka untuk menghindarkan diri dari kesenangan terus menerus setiap hari. Ya, ada kalanya lapar, ada kalanya kenyang, gitu ya. Agar tidak terus menerus bersenang-senang. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang tidak terus-menerus bersenang-senang. Ya. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam misalkan puasa sehari, berbuka sehari, gitu ya. Berpuasa lagi, berbuka lagi, terus seperti itu. Ya, laisu bil mutanaimin. Mereka bukan orang yang bersenang-senang terus, tapi juga ikut dan senang merasakan ketidakenaan. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bisa dipahami insyaallah Ibu? Sudah 10:30. Ada pertanyaan? Ada tiga pertanyaan. Oke. Untuk nazar itu apa yang diperlihatkan, apa bagian-bagian yang boleh ditampakkan saja atau juga termasuk rambut dan yang lain? Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tatkala nazar, mana yang boleh dilihat oleh calon suami, ya, dari calon istrinya. Ini ada khilaf memang di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama, pendapat pertama menjelaskan, menyatakan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan tapak tangan saja. Ya, wajah dan tapak tangan saja. Tapi itu pun perempuannya jangan berhias. Tatkala nazar ojo nggawe make up. Wis raup ngono ae lho wis. Biar apa? Biar kelihatan apa? Aslinya, gitu ya. Lek nggawe make up podaan nak melok putih padahal ya eksotik misalkan gitu ya. Ya, jadi tidak pakai apa-apa, jangan berhias. Sing lanang yang ngono, ya coba pedaan, ya biasa gitu loh ya. Kenapa? Tatkala nazar biar tampak ya biasa apa adanya. Biasa tampak apa adanya, tidak boleh berhias. Ya, biasa tampak apa adanya. Ya, pakai ya wis cuci muka ngono ae wis. Ya, itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, boleh dilihat bagian yang mahramnya boleh melihat, rambutnya, lengannya, lengan biasa yang buat untuk bekerja itu yang nampak, ya, itu yang biasa yang boleh dilihat oleh mahramnya. Ya, jadi memang ada khilaf di dalam masalah ini dan masing-masing memiliki dalil. Secara ringkasnya seperti itu. Ya, jadi hanya ya di situ ada khilaf. Sekali lagi saya ulangi, pendapat yang pertama yang boleh ditampakkan hanya wajah dan tapak tangannya saja, karena itu yang halal bagi yang dima'fu, ya, bagi yang bukan mahramnya. Dan saat itu dia boleh melihatnya sepuasnya, ya, kepada calon istrinya itu. Dan pendapat yang kedua, boleh dilihat bagian yang boleh dilihat oleh mahramnya. Ya, kalau yang seperti itu ya hendaknya akan lebih afdol kalau dilihatnya itu tanpa sepengetahuan dia, biar tidak sakit hati, wis kadung buka rek gak sito gitu ya. Nah, misal kalau terjadi gak sitonya gitu ya, gak sitonya ya berhubungan lah dengan yang mahramnya, ya, sebelum nazarnya. Ayo nazar
Natur adikku ya apa carane? Ya wis gampang gitu ya. Diintipno nandi tanandi kan gitu ya. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Dan secara pribadi saya tidak bisa merojihkan, belum tidak memiliki pendapat di dalam masalah itu ya, tidak cenderung kepada salah satu di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil itu saja ada khilaf ya di dalam masalah itu. Pendapat pertama hanya wajah dan tapak tangannya saja. Pendapat yang kedua boleh dilihat, bagian yang boleh dilihat oleh mahramnya. Sampun cekap? Sudah Ibu-ibu? Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kiranya kajian kita di pagi atau siang hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Fa insyaallah kita akan bertemu dan melanjutkan kembali pada poin-poin yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulannya kita ini sebagai perkumpulan yang mendatangkan ridhanya Allah dan ampunan Allah. Amal soleh kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.